sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan jurnalis, wartawan, media, cetak maupun elektronik yang saya hormati, dan segenap anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai. Pertama-tama adalah KPK sungguh menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan semua, di mana tidak pernah berhenti rekan-rekan memberikan dukungan kepada KPK. Semangat KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai Indonesia betul-betul bersih dari korupsi tidak pernah berhenti. Dan sore hari ini kami akan sampaikan pengumuman dan sekaligus juga penyampaian informasi terkini terkait dengan penanganan dugaan perkara tindak pidana di dalam rangka penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha di Kanwil BPN Provinsi Riau. Adapun selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut. Hari ini KPK telah menyampaikan informasi kepada rekan-rekan semua, dan lengkapnya kita melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha di Kanwil BPN Provinsi Riau. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa beberapa waktu lalu, kurang lebih Oktober 2021, KPK memang telah melakukan tangkap tangan terhadap salah satu kepala daerah di Provinsi Riau. Dan tentu kita sama-sama mengikuti perkembangannya, dan sore hari ini kami sampaikan lengkap bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan perkembangan di persidangan, di dalam perkara terdakwa saudara AP dalam kurung Bupati Kuantan Senggigi, yang kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup, dan penyidik KPK mengembangkan perkara ini ke tingkat penyidikan. Dan tentu di dalam upaya penyidikan tersebut kita sudah mendapatkan bukti yang cukup sehingga patut kita duga beberapa tersangka di dalam perkara tersebut. Antara lain, satu, saudara MS, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau. Yang kedua, FW, swasta, pemegang saham PT AA. Yang ketiga, SDR, General Manager PT AA. Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik melakukan penahanan terhadap saudara FW untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 15 November 2022 di Rutan Polres Jakarta Selatan. KPK memerintahkan kepada saudara MS yang sudah lakukan pemanggilan tapi tidak datang untuk segera menyerahkan diri, dan juga kami akan lakukan upaya paksa apabila tidak datang untuk kedua kalinya. Dan kami berharap meminta kepada seluruh masyarakat yang mengetahui saudara MS supaya memberitahukan kepada kita supaya segera mempertanggungjawabkan dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan saudara SDR sendiri, kita tahu bahwa saudara SDR memang kita tidak lakukan penahanan hari ini karena status yang bersangkutan sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Sukamiskin, Bandung. Adapun konstruksi perkara yang terjadi sebagai berikut. FW sebagai pemegang saham PT AA memerintahkan menugaskan SDR untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan sertifikat hak guna usaha PT AA yang segera akan berakhir pada masa berlakunya di tahun 2024. Dari awal proses pengurusan HGU tersebut, SDR selalu diminta untuk aktif menyampaikan setiap perkembangannya kepada saudara FW.
Selanjutnya SDR menghubungi dan melakukan beberapa pertemuan dengan saudara MS yang menjabat selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau yang membahas antara lain terkait perpanjangan HGU PT AA. Pada sekitar bulan Agustus 2021, SDR menyiapkan seluruh dokumen administrasi untuk pengurusan HGU PT AA dengan luas lahan 3.300 hektar di Kabupaten Kuantan Senggigi, yang salah satunya ditujukan juga ke Kanwil BPN Provinsi Riau. SDR kemudian menemui MS di rumah dinas jabatannya, dan dalam pertemuan tersebut kemudian diduga ada permintaan uang oleh MS sekitar 3,5 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura dengan pembagian 40% sampai dengan 60% sebagai uang muka, dan MS menjanjikan segera mempercepat proses pengurusan HGU PT AA. Dari pertemuan tersebut, SDR lalu melaporkan permintaan MS kepada FW, dan SDR kemudian mengajukan permintaan uang sebesar 120.000 Singapura dolar atau setara dengan 1,2 miliar kepada kas PT AA, dan hal tersebut disetujui oleh saudara FW. Sekitar September 2021, atas permintaan MS, penyerahan uang sebesar 120.000 Singapura dolar dari SDR dilakukan di rumah dinas MS. Dan MS juga mensyaratkan agar SDR tidak membawa alat komunikasi apapun. Setelah menerima uang tersebut, MS kemudian memimpin ekspos permohonan perpanjangan HGU PT AA dan menyatakan usulan perpanjangan dimaksud bisa ditindaklanjuti dengan adanya surat rekomendasi dari saudara AP selaku Bupati Kuantan Senggigi yang menyatakan tidak keberatan adanya kebun masyarakat dibangun di Kabupaten Kampar. Atas rekomendasi MS tersebut, FW kemudian memerintahkan dan kembali menugaskan SDR untuk mengajukan surat permohonan kepada saudara AP, Bupati Kabupaten Senggigi, meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar dapat disetujui menjadi kebun kemitraan. Dilakukan pertemuan antara SDR dan AP, dan dalam pertemuan tersebut saudara AP menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20% kredit koperasi prima anggota KKPA untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuantan Senggigi dibutuhkan minimal uang 2 miliar rupiah. Diduga telah terjadi kesepakatan antara saudara AP dengan saudara SDR, dan hal ini juga atas pengetahuan saudara FW terkait adanya pemberian uang tersebut dengan jumlah tersebut. Sebagai tanda kesepakatan sekitar bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh saudara SDR kepada AP senilai 500 juta rupiah. Berikutnya pada tanggal 18 Oktober 2001, saudara SDR diduga kembali menyerahkan kesanggupannya kepada saudara AP dengan menyerahkan uang sekitar 200 juta rupiah. Atas perbuatan para tersangka, maka terhadap tersangka saudara FW dan saudara SDR sebagai pemberi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan saudara MS sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf A
atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian rekan-rekan sekalian yang saya hormati, apa yang ingin kami sampaikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha HGU di Kanwil BPN Provinsi Riau. KPK tidak pernah berhenti untuk menghimbau seluruh badan usaha, pelaku ekonomi untuk tidak memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Dan kami juga meminta kepada seluruh penyelenggara negara tidak memanfaatkan kewenangan atas izin yang diberikan. Karena sesungguhnya hal tersebut akan mencederai nilai-nilai integritas dan juga merugikan keuangan negara. Saya agak sulit menjawab satu-satu. Tetapi saya sangat memahami bahwa ini bukti rekan-rekan media memberikan perhatian kepada KPK. Seketika memberi perhatian, itu sama dengan memberikan dukungan kepada KPK. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu memberikan dan membersamai KPK dalam rangka upaya pemberantasan korupsi. Saya ingin menyatakan bahwa KPK itu bekerja sesuai dengan ketentuan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara. Dan tentu kita akan berpegang teguh pada azas-azas, baik itu hukum pidana maupun azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Misalnya kita menjunjung tinggi tentang azas praduga tak bersalah. Bermakna adalah KPK tidak akan pernah menganggap seseorang itu bersalah sampai ada putusan hakim dan putusan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang itu bersalah. Itu prinsip. Yang kedua, kita juga menganut persamaan di muka hukum. Yang berikutnya adalah tentu juga kita peradilan ini, kerja-kerja KPK ini kan diuji di peradilan. Artinya seketika seseorang kalau kita tetapkan tersangka, maka dia memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang cepat di peradilan. Karena ada satu prinsip yang kita pegang adalah the sunrise and the sunset principle. Seketika kita mengatakan seseorang tersangka, maka KPK sangat yakin bahwa telah memiliki bukti permulaan cukup bangdap yang patut menduga bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana. Dan pekerjaan KPK memegang teguh setidaknya azas yang diantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 2019. Antara lain misalnya KPK itu bekerja untuk kepentingan umum, proporsional, akuntabel, transparan, juga menjamin kepastian hukum dan juga keadilan. Dan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu prinsip-prinsip dasar kerja KPK. Dan KPK tentu bekerja bukan di ruang diskusi, tetapi dia bekerja bagaimana melakukan penyelidikan sehingga menemukan bahwa itu adalah peristiwa pidana. KPK melakukan penyidikan dalam rangka mengumpulkan keterangan, bukti-bukti, dan dengan bukti-bukti itu akan membuat terang suatu peristiwa pidana dan kita temukan tersangka. Itulah proses yang dijunjung tinggi oleh KPK, dan apapun yang ada di KPK adalah proses hukum. Tidak ada proses lain. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi disampaikan oleh Pak Mario bahwa ada salah satu pihak misalnya telah mengembalikan uang. Coba kita baca kembali bahwa
Di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 di pasal 4 disebutkan, di situ sangat nyata bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapus tuntutan pidana. Artinya sekalipun sudah dikembalikan, bisa saja bila mana cukup bukti, tentulah kita akan lakukan proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentu kita taat asas hukum acara. Tadi juga disebutkan tentang perkembangan perkara LNG ya. Kawan-kawan pasti mengikuti, tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa proses penyidikan itu memang tidak mudah. Menggunakan serangkaian tindakan penyidik. Sekali lagi saya katakan, kalau kita bicara tentang serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang di dalam rangka mengumpulkan keterangan, bukti-bukti, dan dengan bukti itu membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangka. Nah, tentu kalau unsur-unsur pidananya itu yang harus kita cari. Misalnya barang siapa yang melakukan perbuatan. Apakah perbuatan itu sengaja dilakukan? Dan perbuatan tersebut adalah merupakan sifat melawan hukum. Apakah perbuatan tersebut menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara. Nah, dari rumusan itu tentu yang bisa menemukan, menghitung kerugian negara bukan KPK, tetapi ada pihak-pihak instansi lembaga lain yang melakukan perhitungan negara. Ini yang sedang kita lakukan terus komunikasi dengan para pihak yang menentukan itu. Walaupun KPK ada yang kita kenal dengan audit forensik. Jadi itu saya kira pada saatnya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media bagaimana perkembangan LNG ini. Saya kira gitu ya Pak Mario ya. Ya, bersabar sajalah. Ya, nanti pada saatnya diberitahu oleh Pak Karyoto. Selanjutnya tadi ada juga disebut tentang penanganan perkara pengadaan barang jasa di suatu lembaga. Kami tidak ingin menyampaikan secara lengkap hari ini karena ini sedang berproses. Kalau kawan-kawan mengikuti silakan ikuti, tetapi KPK tetap bekerja secara proporsional dengan asas-asas tugas pokok KPK. Pada saatnya nanti kami akan kasih tahu. Yang berikutnya tadi, nah ini, saya sengaja sore hari ini hadir dengan rekan-rekan. Pertama ada rasa kerinduan dengan rekan-rekan media. Saya tahu kawan-kawan pasti ingin banyak yang ditanyakan. 14 Oktober yang lalu kalau nggak salah sudah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata terkait apa yang dilakukan oleh KPK menjelang penanganan atau penyelesaian serta penuntasan perkara dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh saudara LE. Dan itu masih seperti itu kita akan lakukan. Tapi pada prinsipnya penegakan hukum tetap kita jalankan, tetapi juga memperhatikan hak asasi manusia. Ya, kita berhenti sejenak. Saya lanjutkan. Jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata, rencana kita penyelesaian perkara dugaan tindak korupsi dilakukan oleh saudara LE itu tetap berjalan. Dan KPK memang sudah merencanakan, sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari ID. Kenapa ini menjadi penting? Karena amanat pasal 112 dan pasal 113
hukum acara pidana disebutkan, seketika seseorang dipanggil dan tidak datang dengan alasan patut dan wajar, maka tentu kita lakukan upaya-upaya, misalnya dia sakit, maka tentu tugas utama kita adalah kita mempercepat kesehatannya supaya lebih pulih. Karena itu KPK mengajak dari dokter dalam himpunan Ikatan Dokter Indonesia, kita ajak, satu, memastikan bahwa beliau ini sehat atau tidak sehat untuk mengikuti pemeriksaan. Itu yang pertama. Tapi jauh dari itu, lebih penting adalah bagaimana kita bisa memulihkan kesehatan beliau. Karena beliau adalah gubernur, beliau juga sudah memberikan bakti kepada negara ini. Tapi yang pasti kita ingin mengedepankan dan memenuhi hak-hak seorang tersangka. Setelah itu juga KPK juga tetap menuntaskan perkara ini. Sehingga nanti tim KPK, penyidik, tim dokter dari ID akan berangkat ke Papua. Untuk waktu tentu nanti akan kami sampaikan pada saatnya, tidak untuk saat ini. Dan kami terus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan yang ada di Papua. Dan saya juga terima kasih kepada pengacaranya saudara LE yang telah memberikan rilis bahwa saudara LE menerima kehadiran KPK, menerima kehadiran dokter ID untuk mengikuti pemeriksaan demi kepentingan penegakan hukum dan juga pemeriksaan dan rangka pemulihan kesehatan yang bersangkutan. Nih, sementara yang lain terkait dengan perkembangan perkara Unila, tentu setiap informasi akan kita tindak lanjuti, karena pada prinsipnya apa yang dilakukan KPK dalam rangka untuk menyelesaikan dugaan perkara, apakah itu memeriksa saksi, apakah mungkin masih ada kepentingan keterangan lain yang dibutuhkan oleh penyidik. Begitu juga dengan isu terkini yang tadi disampaikan ada terkait dengan perkara lama tahun 2014 kalau nggak salah itu, yang disebut dengan kardus durian gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Ya, tolong kawal KPK, ikuti perkembangannya, dan KPK pastikan setiap perkara pasti disampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang berikutnya, ya, satu lagi, sekali lagi saya ingin katakan, KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang, kecuali seseorang tersebut karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut juga sepelaku tindak pidana. Tugas KPK, penyidik mengumpulkan keterangan, mencari bukti-bukti, membuat terang suatu perkara pidana, baru kita temukan tersangka. Di saatlah itu kita umumkan kepada rekan-rekan semua. Saya kira itu ya, cukup ya. Terima kasih. Baik, izin Pak, kita buka satu sesi lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir. Saya kira yang Bangkalan juga sama ya. Ini masih berproses. Tunggu saatnya KPK akan sampaikan siapa saja menjadi tersangka. Tunggu saatnya. Oke? Cukup ya? Sebentar. Yang mana? Oh, yang tadi itu sudah itu. Oke, satu sesi lagi, 2 penanya ya, boleh. Oke, Mas Yogi sama Mas Sabir, silakan. Nomor HP saya sudah jelas. Izin Pak Ketua, kemarin kan dirilis itu skor indeks negara hukum tahun 2022 itu hanya naik 0,01 dibandingkan 2015 ya. Itu skornya 0,53. Nah, dari 8 indikator penilaian itu, kondisi pada peradilan pidana dan aspek bebas korupsi itu skornya paling rendah Pak Ketua, yaitu 0,39 dan 0,40. Nah, bagaimana respon KPK melihat skor terutama di bebas korupsi itu yang masih rendah itu? Kemudian tadi kan juga Hakim Agung Ghazal Saleh kan datang memenuhi panggilan. Nah, ini kan sebelumnya juga udah digeledah ya untuk ruangan stafnya kalau nggak salah itu oleh KPK. Apakah memang ini terindikasi terlibat ke sana kasusnya Pak Sudrajat di Mahkamah Agung, atau
bagaimana Pak? Dan 5 saksi yang lain apakah tadi juga memenuhi panggilan KPK? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak. Ya. Mas Sabir silakan, Ya, satu lagi. saya Pak, saya menyambung kebetulan hampir sama pertanyaan sama Yogi tadi ya. Soal kasus suap Hakim Agung SD itu Pak. Beberapa saksi termasuk tersangka yang sudah diperiksa oleh tim penyidik itu diduga menyebutkan ada indikasi atau transaksi yang diterima oleh 2 orang Hakim Agung melalui tersangka D dan perantara lainnya gitu. Di antaranya Hakim Agung berinisial T dan Hakim Agung berinisial GS. Nah, nilai transaksinya lebih dari 4 miliar. Apakah benar demikian? KPK menemukan ada keterangan atau petunjuk atau misalnya alat bukti lain yang sesuai pasal 184 KUHP itu. Yang kedua, ketika ada dugaan bahwa pihak lain diduga menerima dalam quote unquote ini adalah dua hakim agung, apakah KPK akan mendalami 2 hakim agung yang diduga menerima uang tersebut dan kemudian potensi tersangkanya seperti apa? Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Teman-teman cukup ya, ini sesi yang terakhir. Silakan Pak Ketua. Satu hal yang ingin saya ulangi lagi adalah KPK masih terus bekerja terkait dengan dugaan tidak berkorupsi yang pernah dan sudah kita lakukan tantangan di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan waktu yang lalu bahwa kita masih terus bekerja di dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang kita duga mengetahui, mendengar, mengalami, atau melihat sendiri terkait dengan dugaan perkara korupsi dalam perkara pengurusan perkara DMA. Itu tidak berhenti Pak Sabir. Ya, termasuk dari terkan juga bertanya. Nah, pada prinsipnya kami ingin tegaskan kembali bahwa kerja-kerja KPK itu sejatinya senyap. Dia bekerja bukan untuk didiskusikan di publik, bukan. Jadi bukan untuk didiskusikan di ruang publik, tetapi kerjanya mencari keterangan, bukti, sehingga kita yakin bahwa betul ada suatu peristiwa pidana dan membuat terang suatu peristiwa pidana. Pada akhirnya kita menemukan tersangka itu. Pedomannya ada di dalam pasal 183 KUHP. Di situ disebutkan bahwa hakim tidak akan atau hakim tidak dapat memutus suatu perkara kecuali berdasarkan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Itulah pijakan KPK bekerja. Kalau kita lihat apa saja alat bukti, tentu ada di pasal 184 hukum acara pidana. Apakah itu keterangan saksi, apakah itu surat, apakah itu keterangan ahli, apakah itu petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tentu ini yang akan kita cari, kumpulkan, sehingga sempurna bahwa betul ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana tidak pidana korupsi itu. Jadi tolong bersabar, kita masih bekerja. Saya tidak ingin menyebut Hakim Agung siapa, apakah masih ada atau tidak. Pada saatnya kami akan sampaikan. Ya, janji ini. Ikuti terus. Terima kasih. Setiap survei itu kita baca, kita pelajari, dan kita diskusikan. Tetapi satu hal juga yang perlu rekan-rekan ingat, boleh saja setiap survei itu kita baca dan kita maknai. Tapi yang pasti, kalau kita ingin lihat apakah perilaku korupsi Indonesia ini masif atau berhenti, ukuran satu, ada yang kita kenal dengan indeks perilaku anti korupsi. Itulah yang kita pegang. Dengan skala 0 sama dengan 5. IPAK tahun 2019 dengan target 4 itu tercapai 3,74.
Tahun 2020 dengan target 4 juga naik menjadi 3,83. 2021 menjadi 3,88. Dan tahun 2022 ini 3,93. Saya kira itu cukup memberikan ukuran bagi kita bagaimana pemahaman rakyat kita terhadap korupsi dan bagaimana juga perilakunya melakukan anti korupsi itu. Karena skornya 0 sampai dengan 5. Jadi saya kira kita terus akan bekerja keras supaya bisa menanamkan, bisa membangun yang kita kenal, tujuan kita adalah budaya dan peradaban anti korupsi. Saya kira itu. Tapi apapun hasil surveinya tetap kita hormati, kita pelajari, dan itulah kita lakukan perbaikan untuk pemberantasan korupsi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Baik rekan-rekan jurnalis yang kami hormati, demikian konferensi pers kita malam hari ini. Tentu kami akan terus melakukan pengkinian informasi untuk rekan-rekan khususnya terkait dengan penanganan perkara yang hari ini kita umumkan atau kita sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi dan peran serta teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.